wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023. Saya dari LPTK Untirta, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten. Di sini saya akan melaksanakan praktik proses konseling individu dengan menggunakan teknik kursi kosong. Mana dalam teknik ini konseling memerankan dua peran, yaitu karakter underdog dan top dog. Underdog yang diperankan oleh konseling itu sendiri. Underdog adalah orang yang teraniaya, tidak memiliki semangat dan minder. Top dog juga diperankan oleh konseling itu sendiri, di mana top dog adalah orang yang berkuasa, tidak memiliki rasa peduli dan tidak memiliki perasaan. Silakan menyaksikan. Kita tadi dari kantin. Oh, soalnya tadi pagi belum sarapan. Oh, pantesan tadi bicara-bicara kok nggak ada. Ulangan apa hari ini? PAK, Bu. Udah selesai ya? Hari ini hari terakhir ya ulangannya? Iya. Gimana? Bisa nggak ngerjainnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin kan kita udah janjian ya buat ketemuan hari ini untuk membicarakan permasalahan kita. Gimana? Kita siap nggak buat cerita sama ibu? Gimana ya, Bu? Kita malu, Bu. Malu kenapa? Cerita aja, nggak apa-apa. Oke, gini Dit. Proses kita ini namanya proses konseling ya. Di mana dalam proses konseling ini ibu membantu proses konseling itu maksudnya penyelesaian masalah. Jadi di sini ibu itu sebagai konselornya Dita dan Dita itu sebagai konseli ya. Ibu di sini membantu Dita untuk menyelesaikan masalah. Tetapi tetap di sini yang bisa menyelesaikan permasalahan itu Dita sendiri. Paham ya? Oke. Di dalam proses konseling ini ada yang namanya proses keterbukaan. Jadi Dita itu menceritakan semua permasalahan Dita ke ibu tanpa harus ada yang ditutupi. Apa yang mau Dita sampaikan itu sampaikan aja, nggak perlu Dita tutupin. Terus yang kedua, ada juga namanya proses asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu maksudnya Dita itu secara sukarela menceritakan masalahnya Dita ke ibu tanpa adanya paksaan dari ibu. Terus Dita tadi kan bilang katanya malu ya mau cerita sama ibu. Di sini juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Ketika Dita itu bercerita semua apa yang ceritakan ke ibu itu nggak akan ibu ceritakan ke orang lain, cukup ibu dan Dita aja yang tahu. Dita percaya nggak dengan ibu? Oke, percaya. Kalau itu sebelum kita memulai biar nggak tegang, kita minum dulu deh. Oke Dita, selama proses konseling ini mau berapa lama? Namanya ada kontrak waktu, berapa lama kira-kira kita menjalankan konselingnya? 30 menit. Cukup 30 menit. Oke, silakan kita mulai bercerita permasalahan kita sebenarnya apa. Jadi gini, Bu, orang tua Dita terpisah pas bilang kelas 8 SMP kemarin. Cemen. Jadi itu sebabnya Dita akhir-akhir ini jadi yang Gitu, jadi murung gitu ya. Biasanya kamu tuh ceria, orangnya kok tiba-tiba kok jadi kayak diem aja kayak gitu. Kalau orang tua Dita nih ceria, Dita sekarang tinggal sama siapa? Dita ikut nenek. Oh, ikut sama nenek. Apa sih sebenarnya Dit yang permasalahan Dita yang bikin Dita kok seperti ini gitu? Orang tua Dita udah lupain kita, Bu. Mereka udah gak pernah kasih kabar ke Dita lagi, udah jarang ngabarin. Dita juga jadi bahan omongan tetangga, Bu. Ya udahlah, ibaratnya gini,
sabar aja. Yang penting kan orang tua Dita tuh sehat masih ya. Tapi Bu, mereka udah nggak pernah jengukin Dita lagi. Dita malu Bu, Dita malu sama teman-teman Dita yang orang tuanya masih utuh. Sabar ya Dit ya. Gini Dit, kalau Dita pernah nggak sih nanya ke orang tua, kenapa sih kok bisa cerai terus tuh? Pernah nggak Dita tuh bilang akibat perceraiannya bikin Dita tuh nggak semangat gitu? Pernah Bu. Terus kata ibu sama ayah, kamu tuh nggak usah ikut campur masalah orang tua, cukup kamu belajar aja, gak perlu ikut campur masalah ibu sama ayah. Terus kalau sama nenek pernah nggak Dita cerita apa yang Dita rasain? Ya kalau sama nenek cuma bisa kasih nasihat sabar aja, kamu sekolah yang benar, nggak usah peduliin apa kata tetangga. Oke, baik Dita, di sini Dita itu pengen ngomongnya sama orang tua gitu ya, apa yang dirasain sama Dita, tapi Dita nggak berani ngomong karena sudah lama nggak komunikasi juga ya sama orang tua. Oke, Dita nyaman nggak sih dengan keadaan Dita yang kayak gini, posisi Dita kayak gini? Dita mau nggak ibu bantu? Mau. Oke, ibu bisa menarik kesimpulan dari permasalahan Dita ini. Dita itu ditinggal sama orang tua yang sudah cerai, ngebuat Dita itu malu, yang minder ya karena omongan dari para tetangga sama orang-orang. Akhirnya Dita juga putus komunikasi. Ibu ada, kalau melihat dari permasalahan Dita ini, ibu bisa membantu Dita. Ada teknik yang bisa membantu Dita untuk menyelesaikan permasalahan. Dita mau? Tekniknya namanya teknik kursi kosong gitu. Dimana teknik kursi kosong ini Dita itu memerankan dua peran gitu loh. Dita menjadi diri sendiri dan Dita seolah-olah sedang berbicara dengan orang tua Dita. Dita mau? Dita siap? Oke. Sini dia. Di sini ya. Dita, inilah yang disebut dengan kursi kosong. Kursi kosong ini kan ini ada dua nih di hadapan Dita. Nah, posisi Dita itu namanya disebut sebagai underdog. Underdog di sini ini adalah orang yang teraniaya, orang yang memiliki perasaan sedih, perasaan minder di sini ya. Itu ada di sini. Dan di sini adalah namanya top dog. Top dog ini di mana seolah-olah ini orang tua Dita adalah orang yang tidak mengerti perasaan Dita, tidak paham dengan keadaan Dita, dia nggak peduli sama Dita. Paham ya? Paham. Kalau paham, kira-kira apa sih yang ingin Dita sampaikan kalau seandainya di depan ini adalah orang tua Dita? Ya, Bu, kita kangen. Kita pengen disayang lagi sama ibu sama ayah. Kenapa ayah sama ibu bercerai? Sudah ditanyakan. Oke, Dita kan sudah menyampaikan permasalahannya dengan orang tua Dita ya. Kira-kira kalau misalnya di depan ini ada orang tua Dita itu mau ngomong apa dengan Dita? Coba. Kamu itu udah besar, gak usah manja, gak usah ikut campur urusan orang tua. Tugas kamu itu cuma belajar. Oke. Di sini Dita sudah mendengar tanggapan dari orang tua. Nah, ketika orang tua Dita ngomong kayak gitu, Dita mau ngomong apa kira-kira di sini? Kembali lagi. Dita itu cuma butuh kasih sayang ibu sama ayah. Dita pengen kayak teman-teman Semua anak-anaknya. Dita pengen semua teman-teman Dita tahu. Dita nggak mau tahu. Dita malu. Pengen komunikasi lagi. Pengen bicara berdua sama ayah sama ibu kayak dulu lagi. Dita pengen kumpul kayak dulu lagi.
Kita nggak tahu kenapa ayah sama ibu bercerai. Sudah disampaikan. Oke, ini tahap terakhir. Kira-kira apa sih sebenarnya yang pengen Dita denger dari orang tua Dita, dari omongan Dita ini tadi? Silakan. Maafin ibu sama ayah ya nak, belum bisa jadi orang tua yang baik buat kamu. Mungkin suatu saat nanti kamu bisa ngertiin ayah sama ibu kenapa ayah sama ibu bisa berpisah. Sekarang tugas kamu belajar yang benar biar jadi orang yang sukses. Fokus sama masa depan. Gak usah peduliin kata tetangga. Sudah tenang. Oke, silakan. Kita kembali lagi ke sana ya, Dita ya. Gimana? Sudah lega? Udah bilang? Oke, udah dulu. Setelah kita melakukan tadi kursi kosong ini, kira-kira apa yang mau Dita lakukan? Kita pengen nelfon orang tua kita, pengen cari waktu yang pas biar bisa ketemu, pengen cerita, pengen berkumpul lagi. Oh gitu, oke. Setelah ini ibu akan melihat perkembangannya ke depan seperti apa ya. Kira-kira apa yang hasil dari yang setelah kita melakukan kursi kosong ini, kira-kira Dita apa sih seminggu yang akan datang nanti ya nak ya? Lega ya? Perasaannya senang ya? Nggak ada yang ini lagi, yang dongkol-dongkol lagi dalam hati? Iya. Oke, sebelum Dita pulang, ini ibu minta tolong isinya ini evaluasi apa sih yang setelah kita lakukan ini tadi. Tulis nama Dita di sini. Ya sudah, terus ini ada lagi namanya di bawah ini. Itu pulang sama siapa ini nanti? Sendiri Bu. Sendiri. Mbak motor sendiri ya? Kalau yang jumlahnya dulu, ya dihitung masalahnya, masalah nanti pas di hari itu berangkat atau tidak lain
sampaikan ini tadi Pak Sugeng dari tadi juga ngomong yang saya pulang kemarin itu saya bengong gitu karena baru seumur baru ketemu ini saya sebuah event anggarannya 68 itu dicukupin dananya dia minus gitu loh, minus di situ kemarin yang saya baca itu. Nah, minusnya itu siapa yang mau nongkrong? Terima kasih karena Dita udah mau ngisi evaluasi setelah ini. Ibu tunggu minggu depan ya dapat perkembangan dari permasalahan ini. Ibu harap sih Ibu bisa membantu Dita menyelesaikan masalah itu. Oke, semangat ya Dita ya. Terima kasih Ibu. Iya, baik-baik ya. Sebentar lagi ujian. Terima kasih ya Bu. Ya.